Hai Sobat Rajut, jumpa lagi dengan saya Ana di channel YouTube Erik and Bindi. Kali ini kita akan membuat tas ya. Di sini karena benang yang digunakan adalah benang chunky, maka tas ini saya namain chunky bag. Nah, ini penampakan dari tas chunky bag kita. Oke. Saya akan jelaskan alat dan bahan yang diperlukan. Di sini kita menggunakan benang chunky. Satu gulung benang chunky ini beratnya 250 gram, sehingga kita membutuhkan 2 gulung yang mana total berat nantinya sekitar 500 gram. Selain benang, kita juga memerlukan gunting, meteran. Kemudian kita di sini membuat potongan kertas ya, yang mana kita ukur tingginya setinggi 5 cm. Untuk lebarnya bebas, tapi ini saya membutuhkan tinggi patokan 5 cm. Benang jahit sesuai dengan warna dari benang chunky yang kita miliki, juga jarum jahit. Dan selain itu kita juga membutuhkan bantuan benang lain yang nanti akan kita gunakan sebagai pengganti dari penanda. Jadi sekitar panjangnya sekitar segini ya, nanti kita pakai untuk membantu kita menandai stitch awal. Baik, kita mulai ya. Jadi di sini adalah ujung benang dan kita akan membuat simpul demikian. Kemudian kita akan membuat slip knot. Nah, di sini kita dari simpul ini kita tarik benangnya ke belakang, kemudian kita menggunakan jari, kita slip knot di sini. Dan ini adalah teknik finger knitting karena kita tidak menggunakan jarum. Ini adalah slip knot, jadi kita kencangkan dan baru kemudian lubang kita tentukan tingginya setinggi 5 cm berdasarkan kertas yang sudah kita potong dengan tinggi 5 cm. Nah, ujung dari benang yang berjalan posisikan selalu di sebelah kiri. Kemudian dengan tangan kanan memposisikan seperti ini. Baru setelah itu, ini juga setiap kali kita menarik benang, kita usahakan tingginya dari lubang ini adalah 5 cm. Nah, kita buat chain, ini adalah chain sebanyak 8. 1, 2, dan ini adalah yang ketiga. Kita buat sebanyak 8 chain. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini adalah yang ke-8.
Oke, ya. Ini adalah chain awal kita 1 2 3 4 5 6 7 dan ini adalah yang ke-8. Untuk slip knot tidak kita hitung sebagai chain. Nah, karena benang kita posisinya dari sebelah kiri, maka kita juga akan membuat knit. Jadi ini adalah tusuk knit, nantinya memutar di sebelah mulai dari sebelah kiri juga. Kita tata dulu ya supaya tidak termelintir. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memberi penanda dengan menggunakan benang yang sudah kita potong tadi ya. Benang warna apa saja, yang penting bisa dipakai untuk menandai. Nah, ini kita tandai sebagai stitch pertama kita. Demikian. Stitch pertama sudah kita tandain. Kemudian kita akan membuat knit, stitch knit di sepanjang chain ini. Jadi dari sisi chain yang sebelah kiri terlebih dahulu. Dan usahakan benangnya juga selalu berada di sisi kiri terus ya. Jadi berjalan, nanti benangnya akan berjalan di sini. Nah, di sini sudah masuk knit pertama. Kita akan masuk ke lubang berikutnya untuk membuat knit kedua. Demikian. Kita ukur tingginya 8 cm. 5 cm. Nah, setelah itu baru kita isi lubang berikutnya sama. Demikian seterusnya sampai terisi di chain yang paling pertama. Sekian ya. Kita sudah membuat, terlepas sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan selanjutnya kita juga akan membuat di sisi sebaliknya sebanyak 8 juga. Dan untuk sisa benang di awal kita letakkan di bawah begini ya. Jadi ini benang baru diletakkan di atas, baru kemudian kita knit kembali. Sebanyak 8 juga ya.
Di sini kita mengisi terakhir di lubang yang sama dengan knit sebelumnya. Jadi di lubang yang sama ini terdapat 2 knit ya. Jika kita hitung totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 terdapat 16. Kita tata terlebih dahulu supaya nanti hasilnya lebih rapi. Demikian. Nah, ini adalah row pertama kita. Baru selanjutnya kita bisa membalik ya. Jadi kita langsung aja. Ini adalah sisi right side, kita balik seperti ini. Nah, jadi sisi right side adalah yang di bagian ini luar ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, setelah kita balik seperti ini ya, bagian chain awal, sisa chain awal ini ada di nampak di kita ya. Jadi nanti right side-nya ada di luar. Oke. Nah, setelah itu lubang pertama akan kita lepas penandanya dan kita akan memulai row kedua dengan cara yang sama. Kita knit kembali demikian. Kita knit kembali dan kita beri penanda. Di sini juga tingginya kita usahakan sama, yaitu 5 cm. Nah, berikutnya kita akan isi juga lubang setelahnya dengan tusuk knit. Demikian. Terus berjalan ya, jangan bingung ya, ini adalah seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat tuh ya, kita isi karena masih awal jadi masih nampak curly. Demikian. Usahakan untuk bagian sambungan dari jahitan ini tidak nampak dari luar supaya lebih rapi. Untuk row kedua kita juga membuat 16 knit.
Ini adalah akhir dari row kedua saya. Nah, demikian ya. Oke. Penampakannya masih belum nampak ya. Jadi ini adalah sisi luar. Ini adalah right side. Dan ini adalah wrong side ya. Kita lanjutkan row ketiga, persis sama. Dimulai dari penanda ini merupakan awal dari row ketiga. Demikian. Selalu kita beri penanda untuk awal atau stitch pertama di setiap row. Ini adalah row ketiga. Demikian seterusnya teman-teman, knit memutar sampai dengan bertemu di bagian penanda. Dan kita akan jumpa lagi nanti di row keempat. Ini adalah hasil dari rajutan saya sampai dengan row ketiga. Di sini cara menghitung row teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah chain awal. Dan kita urutkan dari lubang mana saja. Nah, dari chain awal ini kita hitung 1, 2, dan ini kita hitung sebagai row ketiga. Nah, teman-teman lanjutkan hingga sampai dengan nantinya di row ke-6 dengan cara memutar terus ya. Memutar, nanti hasilnya akan nampak menjadi seperti ini nantinya. Nah, ini masih belum ya karena masih awal-awal. Ini adalah sisi right side, nampak knitnya. Dan ini adalah sisi wrong side, nampak purl ya. Dan ini adalah sisa benang di awal. Nah, kemudian saya akan mempraktekkan cara dari menjahit atau menyatukan jika benang yang nantinya kita pakai habis ya. Jadi kita akan menyatukan benang pertama dan dengan benang kedua kita. Di sini salah satu ujung benang kita tarik isinya sedikit, kita keluarkan sedikit ya, seperti ini, dan kita gunting, kita buang. Nah, baru kita angkat kembali. Demikian. Nah, kita siapkan dahulu benang dan jarumnya. Kita pakai jarum biasa serta benang jahit yang biasa. Oke, di sini kita buang sisa benangnya. Nah, setelah ini adalah bagian yang isinya kita buang sedikit tadi, baru ujung satunya kita masukkan ke dalam. Usahakan untuk sambungan bertemu dengan sambungan juga ya di sini. Kemudian kita bagian yang luar kita lipat masuk demikian. Nah, sehingga benang kedua masuk ke dalam benang yang pertama. Setelah itu baru kita jahit.
cara menyatukan benang pertama dan benang kedua. Oke. Selesai. Nah, kita bisa lanjutkan rajutan kita di sini. Setiap awal selalu beri penanda dan memutar terus ya. Jadi putar searah jarum jam. Dan kita akan membuat sebanyak 6 row dan kita akan jumpa lagi setelah di row yang ke-6. Kemudian di row ke-7 kita akan mulai membuat cast on seperti ini dan caranya sebagai berikut. Kita lepaskan dulu penandanya, baru kita mulai cast on, knit pertama dan kita beri lagi penanda. Ini ya, ini adalah knit pertama. Kita buat knit sebanyak 5. Ini adalah yang 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah yang ke-5. Jadi di knit yang ke-4 dan yang ke-5 kita akan cast on. Jadi yang ke-4 kita akan masukkan di knit yang ke-5. Demikian caranya cast on. Nah. Kemudian untuk posisi yang ke-6 kita juga akan cast on. Jadi yang ke-5 kita cast on kan ke yang ke-6. Demikian. Nah. Baru setelah itu kita akan kembali memutar sampai dengan yang ke-11. Ini adalah yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 dan 11. Ini ada yang 11. Nah, kita akan cast on kembali 12 dan 13, tapi kita knit terlebih dahulu ke 12 dan ke-13 kita isi terlebih dahulu, baru kemudian kita cast on. Yang ke-12 kita masukkan ke yang ke-13. Demikian. Dan untuk yang ke-14 kita knit terlebih dahulu, baru kemudian kita cast on. Demikian ya. Nah, setelah itu sisanya kita akan tetap knit sampai dengan di ujung.
Kemudian kita akan lanjutkan row yang 8. Di sini kita di row ke-8 akan menutup rajutan kita. Knit terlebih dahulu. Ini adalah yang pertama, dan kita buat yang kedua. Yang pertama akan kita cast on kan ke yang kedua. Demikian juga untuk yang ketiga di sini. Yang kedua akan kita cast on kan di yang ketiga ini. Nah, demikian ya. Baru setelah itu di sini kita akan memasukkan ujung benang. Kita cari dulu ujung benangnya ya. Kita keluarkan ujung benangnya di sini. Jadi ini adalah hasil dari cast on. Kita masukkan dari arah luar ke dalam, tembus 2 helai benang. Demikian ya. Dan dari sini di bawah dari lubang ini ada 2 loop. Kita bisa masukkan kembali ujung benangnya. Ke dalam loop tadi. Ini di sini ya. Keluar melalui 2 loop benang di bawah knit yang terakhir. Demikian. Nah, setelah itu kita hendak membuat handle-nya, dan di sini handle kita membuat sebanyak 8 atau 6 chain. Jadi sesuaikan saja dengan sisa benangnya nanti. Di sini kita langsung chain ya. Kita akan meneruskan membuat loop ini. Jadi sebelumnya kita biarkan dulu sisa chain kita buat knit, baru kita cast on. Demikian. Ya. Kemudian kita knit di sebelahnya kembali. Dan kita cast on. Lanjutkan
knit sebelahnya kembali, dan kita cast on. Demikian selanjutnya sampai kita bertemu di handle yang kedua. Sampai di sini kita lanjut membuat handle kita yang kedua. Jadi kita cari kembali ujung benangnya dan kita tusuk dari depan ke dalam. Baru kita cari lubang di bawah loop terakhir ini. Ada dua benang di bawah loop terakhir ini, kita masukkan dari bawah ke atas. Demikian. Nah, lanjut kita buat chain 10. Sini kembali kita membuat knit dan cast on dari chain dan knit terakhir. Demikian juga dengan sisa loop yang di sebelahnya, kita knit dan cast on. Nah, ini adalah lubang terakhir dan kita bisa lepaskan benangnya. Kemudian di sini kita bisa menyatukan antara knit terakhir dan knit di pertama tadi. Kita masukkan seperti ini. Melalui dua lubang di sini. Dan dari lubang paling atas di knit terakhir kita selipkan masuk. Demikian. Nah, sehingga hasilnya tampak rapi. Nah, untuk merapikan sisa benangnya, ya kita bisa selip-selipkan sisa benang kita tadi satu kali saja. Baru setelah itu ini kita selipkan sekali. Ya, ini adalah sebelum kita rapikan sisa benangnya, kita bisa lihat nih penampakan tas baru kita, tas chunky bag kita yang lucu. Demikian. Untuk sisa benangnya, caranya kita buang isi bagian dalamnya, ya. Demikian. Baru kainnya tinggal tersisa kain tanpa
kapas bisa kita selip-selipkan di benang dan bisa kita jahit atau kita ikat ya, demikian. Demikian juga dengan sisa benang pertama, kita lakukan dengan cara yang sama. Kita keluarkan isi kapas di dalamnya. Baru kita lanjutkan merapikan sisa benang cangkih ini. Kita rapikan. Demikianlah tutorial chunky bag ini saya akhiri, dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan mempraktikkan video tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.